Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Rapsandani dengan NPM 22/1078. Di sini saya akan membacakan buku filsafat hukum yang berjudul Plato Not Proza. Berfilsafat sebagai terapi praktis persoalan sehari-hari. Ini berikut contoh bukunya. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan apa yang salah sebelumnya sebagai filsafat dan bagaimana tepatnya ia saat ini. Baik, lalu seorang wanita muda menemani ibunya di tempat perawatan kanker payudara. Seorang pria setengah bayang merenungkan perubahan karir. Seorang wanita Protestan mengkhawatirkan potensi konflik agama sejak anak perempuannya bertunangan dengan pria Yahudi. Dan anak laki-lakinya menikahi perempuan Muslim. Seorang pengusaha sukses bingung untuk memutuskan apakah ia harus meninggalkan istri yang telah menemani lebih dari 20 tahun. Seorang wanita hidup berbahagia bersama pasangannya, tetapi sayangnya hanya salah satu yang menginginkan anaknya. Lalu, seorang insinyur dengan 4 orang anaknya khawatir bila membatalkan sebuah desain yang cacat pada sebuah proyek. Proyek besar dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. Seorang wanita telah memiliki semua yang diimpikannya. Suami dan anak-anak yang menyintainya, rumah bagus, karir dengan gaji tinggi, merasa kehilangan makna. Saat ini, ia melihat kehidupannya, ia merenungkannya, cuman beginikah saya? Mereka semuanya telah mencari pertolongan pada profesional untuk menangani masalah yang membebani mereka. Pada masa tertentu, mereka mungkin telah mendatangi psikolog, psikiater, dan pekerja sosial, ataupun penasihat pernikahan, bahkan dokumen umum menolong mereka dengan pernyataan sakit jiwa. Mereka mungkin berkonsultasi pada penasehat spiritual atau berpaling ke agama demi petunjuk dan tuntunan moral. Mungkin sebagaimana dari mereka mendapat pertolongan dari tempat-tempat tersebut. Mereka telah mengikuti diskusi yang panjang tentang masa kanak-kanak, menganalisis pola perilaku, mendapat resep antidepresi, atau dapat bahwa mereka makhluk berdosa dan Tuhanlah Maha Pengampun tanpa satupun yang mengena ke inti pengaruh pemulaan mereka. Mereka mungkin setuju untuk mengikuti jumlah perawatan atau terapi dengan hasil diagnosa bahwa setiap penyakit dipandang sebagai tumor yang harus dihilangkan atau setiap gejala harus dikontrol dengan obat. Tapi saat ini ada pilihan lain bagi mereka yang tidak puas dengan terapi para psikolog atau psikiater. Konseling filosofis. Uraian tentang orang-orang yang tersebut di atas adalah upaya mencari bentuk pertolongan lain. Mereka berkonsultasi dengan praktisi filsafat, mencari pemahaman lewat tradisi kebijaksanaan termasyhur di dunia. Institusi keagamaan yang sudah mapan kehilangan otoritas atas banyak orang. Sementara psikiater dan psikolog telah melewati batas kegunaan bagi hidup manusia, atau lebih banyak kerugian daripada kebaikannya. Banyak orang mulai menyadari bahwa keterampilan filosofis diarahkan pada penggunaan logika, etika, nilai, makna, rasionalitas, dan model pengembalian keputusan di saat situasi kompleks atau berisiko, serta semua kompleksitas yang lebih luas yang membentuk karakter hidup manusia. Orang-orang yang menghadapi situasi seperti di atas membutuhkan pembicaraan mendalam dan mencukup luas sebagai tempat perhatian mereka. Dengan mendapatkan pegangan tentang filsafat hidup, adakah apa yang salah sebelumnya dengan filsafat? Dengan bantuan para pemikir di masa lalu, mereka dapat membangun kerangka berpikir untuk mengatasi apapun kendala yang dihadapi lalu melangkah ke situasi berikutnya setelah melebihi berdasar dan spiritual atau filosofis secara keseluruhan. Mereka membutuhkan dialog
bukan diagnosa. Anda dapat menerapkan proses ini dalam kehidupan. Anda dapat mencobanya sendiri walaupun akan lebih baik jika memiliki pasangan yang dapat dijadikan berbicara. Ini untuk memastikan bahwa Anda tidak melewatkan sesuatu atau menyetujui rasionalitas dengan petunjuk dan contoh-contoh dalam buku ini. Anda dapat untuk menemukan kebaikan lewat sebuah pengkajian hidup, mencakup pikiran, keseimbangan, dan integritas. Anda dapat membutuhkan pengalaman tentang filsafat dan tidak harus membaca buku Republiknya Plato atau teks filsafat lainnya, atau kecuali jika Anda menginginkannya. Yang Anda butuhkan adalah perubahan pemikiran secara filosofis, sesuatu yang telah Anda miliki sejak memiliki buku ini. Demikian ini bila saya boleh mengatakan. Lalu di sini ada filsafat diri, yaitu setiap individu memiliki filsafat hidup, tetapi hanya sedikit memiliki keistimewaan atau waktu luang untuk duduk sejenak dan menguraikan pokok-pokok yang menyenangkan. Kita cenderung menggunakan falsafah hidup dalam langkah hidup kita. Pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi kita juga perlu menularkan pengalaman tersebut. Kita perlu berpikir secara kritis, mencari pola dan meletakkannya bersama-sama. Dalam menggambar ini lebih besar sehingga terbentuk jalan melewati kehidupan ini. Memahami falsafah yang kita miliki dapat menolong mencegah, menyelesaikan, atau mengatasi banyak masalah. Menolong falsafah kita dapat mendasari masalah yang kita alami. Jadi kita perlu mengevaluasi gagasan yang berpegangan pada keahlian pandangan yang bekerja untuk kita, bukan menentang kita. Anda dapat mengubah apa yang sudah Anda percayai dengan maksud mengatasi masalah. Dan buku ini akan menunjukkan bagaimana caranya. Dengan reputasi akhir-akhir ini, filsafat tidak seharusnya mengintimidasi, membosankan, atau sukar dipahami. Memang ada banyak tulisan filsafat jatuh pada satu atau beberapa kategori tersebut. Tapi pada intinya, filsafat menguji setiap pertanyaan yang kita ajukan. Apakah hidup yang baik? Apa yang baik? Apakah kehidupan itu? Lalu mengapa saya ada? Mengapa saya harus bertindak benar? Apakah yang benar itu? Ini bukan pertanyaan yang gampang. Kita tidak dapat mempertimbangkan jawaban sederhana. Tidak ada dua orang yang secara otomatis sampai pada jawaban yang serupa. Tetapi kita memiliki seperangkat prinsip yang bekerja dalam kita, meski kita sadari atau tidak, dan dapat kita jabarkan atau tidak. Perkara luar biasa mengenal pemikiran ribuan tahun adalah bahwa pemikiran tersebut mengandung kebijaksanaan dan tuntunan yang berguna bagi kita. Tapi filsafat juga bersifat personal. Maksudnya, Anda adalah filosofis bagi diri Anda, dan Anda saja belajar dari bagaimana sumber, tapi untuk menyampaikan pada suatu pemahaman yang berguna tentang dunia. Anda harus menolong pikiran Anda sendiri. Kabar baiknya adalah dengan dorongan yang tepat Anda dapat berpikir secara efektif. Dan di mana Anda bisa menemukan dorongan semacam itu. Sebagai langkah awal, dalam buku ini tentunya Plato menawarkan pada Anda buah-buah filsafat praktis. Saya dan teman-teman praktisi lainnya tidak semata filosofis akademis. Meski banyak di antara kami memiliki gelar PH, mengajar ini di universitas menerbitkan artikel A5, kami melakukan lebih dari semua itu. Kami memberikan konseling kepada klien, bertindak sebagai fasilitator, kelompok dan konsultan bagi
beberapa organisasi. Kami membawa filsafat keluar dari bingkai teori atau konteks hipotesis dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, personal, sosial, dan profesional. Jika Anda datang kepada saya mungkin mendiskusikan pemikiran Kierkegaard mengenai kematian, atau gagasan Ayn Rand tentang kebaikan bila menggantikan diri sendiri. Dan nasihat Aristoteles untuk mengikuti rasio dan mengambil jalan tengah dalam berbagai hal. Kita mungkin perlu menengok teori pengambilan keputusan, kitab I Ching, atau teori kewajiban dari Kant. Semuanya tergantung permasalahan Anda. Kita akan mencari ide dari para filosofis yang paling sesuai dengan apa yang salah sebelum mendengar filsafat. Situasi Anda dan kecondongan Anda untuk dihubungkan dengan pemikiran tersebut. Sebagai contoh, sebagian orang yang menyukai pendekatan kekuasaan dari Hobbes, sementara yang lain lebih memilih pendekatan intuitif, seperti pemikiran lewat tes. Bila perlu, kita akan mengali filsafat mereka secara mendalam. Terlebihnya, Anda telah memiliki cara pandang filosofis dan berupa menggunakan lebih jernih. Saya akan berperan sebagai penuntun guna menjamkan dan menjelaskan pikiran-pikiran Anda. Apabila diperlukan, juga menyarankan yang baru untuk Anda. Setelah mengolah tiap hal secara filosofis, Anda akan mendapatkan pikiran yang terbuka, mendalam, bertahan, melewati apapun yang menghadang di masa kini dan akan datang. Kebenaran pemikiran akan Anda temukan lewat kontemplasi, bukan secara medis. Plato dan bukan Prozac. Diperlukan kejernihan dan ketajaman pemikiran yang kesemuanya terdapat di dalam kepala Anda. Hidup ini rumit dan penuh tekanan, tapi Anda tak perlu menjadi bingung dan tertekan. Buku ini membahas masalah manusia dalam kesehariannya. Kita mudah goyah saat iman atau keyakinan melemah. Seperti banyaknya dari kita, merasa agama dan ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab semua pertanyaan kita. Lalu, hidup ini melewati abad ini, sebuah jurang lebar telah terbuka di bawah kita semenjak kemunduran agama, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan makna pun berakhir. Banyak dari kita yang tidak melihat jurang itu sehingga terjatuh ke dalamnya. Filosof-filosof yang ada memimpin kita menjalani hal tersebut, tapi tidak membuat banyak orang keluar darinya. Kita perlu sedikit demi sedikit mengumpulkan penerang praktis dari berbagai aliran filsafat untuk menetapkan jalan keluar. Filsafat mencoba mendapatkan kembali legitimasinya yang telah hilang. Lalu filsafat mencoba mendapatkan kembali legitimasinya yang telah hilang sebagai jalan penolong untuk menelaah dunia di sekeliling kita, sebab semesta ini menghadirkan misteri-misteri baru yang lebih cepat dari kemampuan agama atau ilmu pengetahuan memecahkan teka-tekinya. Bertrand Russell menandai filsafat sebagai sesuatu yang menagihnya teologi dan sains, sebuah negeri tak bertuan yang terbuka untuk diserang dari kedua sisi. Bahwa filsafat dapat mengambil kekuatan dari kedua hal tersebut tanpa harus menyerat dogma atau kelemahan dari keduanya.
Lalu banyaknya orang yang tidak menyentuh psikoterapi dengan 10 langkah menuju gagasan untuk membicara ide-ide dan pandangan hidup adalah menyenangkan dan dapat diterima. Apakah terapi psikologis merupakan batu loncatan atau tidak? Asalkan Anda penuh rasa ingin tahu, spekulatif, pemikir, analitis, dan artikulatif, maka Anda dapat memperoleh kegunaan yang luar biasa dari konseling filosofis. Kenyataannya, setiap orang dengan pemikiran penuh selidiki setiap untuk memeriksa hidup, seperti yang dilakukan para filosof. Lalu ada terapi untuk orang waras di sini di buku ini. Konseling filosofis. Menurut kolega saya Peter Martins, seorang Kanada, adalah terapi sebagai orang waras. Dalam benak saya, definisi itu menyatakan kita bahwa sayangnya banyak psikologis dan psikiater cenderung menghakimi klien sebagai si sakit. Pengobatan dengan didiagnosa setiap orang yang masuk dan mereka-reka sindrom atau gangguan apa yang menjadi penyebab masalah mereka. Di sisi lain, banyak pemikiran New Age mengajukan premis bahwa dunia dan setiap orang di dalamnya. Ini sudah demikian adanya atau sudah takdirnya demikian. Sementara, secara umum kita seharusnya berharap untuk diterima walaupun ada beragam keanehan dan cacat menyertai kita. Diterima walaupun beragam keanehan dan cacat yang menyertai kita itu tidak ada alasan untuk melihat sebagai abnormal tanpa diketahui bagaimana menentukan atau kesempurnaan merupakan hal yang sekaligus juga abnormal. Dan tentunya tidak ada alasan untuk melihat perubahan di luar jangkauan kita. Ketika Socrates menyatakan bahwa hidup yang tidak dipertanyakan adalah hidup yang tidak berharga, ia bermaksud menyatakan evaluasi pribadi yang tetap dan berusaha keras meningkatkan diri sebagai panggilan tertinggi. Normal jika kita punya masalah dan tekanan emosi bukanlah sesuatu penyakit. Dunia berkembang semakin kompleks, tak perlu diberi label kacau dan tidak mencari jalan untuk memantau dan mengatur dunia tersebut. Padahal mereka menepati tradisi untuk mengatur dunia tersebut. Padahal mereka menepati tradisi untuk sebuah hidup yang lebih bermakna. Dalam buku ini, Anda akan dapat melihat secara khusus bagaimana penentang filsafat Anda menghadapi dilema, moral konflik, etika profesi, kesulitan dan menyentuh apa yang ada alami dengan apa yang ada percayai, krisis makna, tujuan, dan pencarian nilai yang identitas diri, pencarian strategi, kekhawatiran mengenai karir, ketidakmampuannya mencapai sasaran, masalah dalam hubungan, kematian orang yang paling dicintai. Saya telah memilah secara rinci situasi yang paling sering terjadi yang membawa setiap orang berhadapan dengan filosofis mereka sendiri. Tidak peduli apa yang menjadi perhatian khusus Anda sehingga dapat menerapkan teknik dan pengetahuan utama. Lalu di sini ada pertanyaan. Ya, beberapa pertanyaan yaitu apa itu filsafat hukum? Filsafat hukum tidak membahas hukum secara teknis seperti pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan mengkaji konsep-konsep dasar di balik hukum itu sendiri. Misalnya, apakah hukum harus selalu adil? Apakah hukum buatan manusia bisa lebih tinggi daripada hukum alam atau hukum Tuhan? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kalimat mana yang menarik dari hal yang kamu baca? Setelah saya membaca full dari buku Platonot Prozac, itu ada kata-kata I seem to be the only one who noticed, the only one who was concerned that doing the right thing for the world reason doesn't make you a person of integrity. Itu mengesankan tentang integritas, tindakan benar
dengan niat yang keliru tanpa bukanlah tindakan yang mulia. Itu yang saya suka. Lalu pertanyaan ketiga, apa kesimpulan dari hal yang kamu baca? Nah, yang kesimpulan yang saya baca itu, menjadi seorang filosofis tidak semata-mata untuk memiliki pemikiran yang cerdik, tidak juga untuk mendirikan mazhab, tetapi untuk penyelesaian sebagaimana kehidupan, tidak secara teori, tapi praktik. Lalu yang pertanyaan keempat itu bagaimana relevansi filsafat hukum dalam konteks saat ini? Nah, filsafat hukum sangat relevan dalam konteks saat ini karena ia menyediakan landasan reflektif dan kritis terhadap hukum yang berlaku, mendorong pembentukan hukum yang lebih adil, responsif, dan manusiawi. Tanpa filsafat hukum bisa kehilangan arah dan makna dasarnya sebagai perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Nah itu. Yang kelima, bagaimana pendapatmu mengenai kasus Splusin secara filsafat hukum? Kasus Splucen menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks moral dan akal sehat. Filsafat hukum diperlukan agar hukum tidak menjadi kaku dan membabi buta. Positivismenya memang penting untuk kepastian hukum, tapi dalam situasi ekstrim, pendekatan hukum alam dan keadilan substansi harus diutamakan. Hukum harus hidup berkeprimanusiaan dan mempertimbangkan situasi konkret. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.